Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai sahabat belajar, apa kabar kalian hari ini? Dan semoga saya berharap kalian hari ini baik-baik saja. Ketemu lagi bersama saya dalam video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7, bab pertama, manusia, tempat, dan lingkungan. Lalu materi kita hari ini apa ya? Hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Sambil melihat video ini, sambil saya jelaskan, boleh kalian mengambil buku atau alat tulis untuk mencatat hal-hal terpenting yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selamat menyaksikan. Potensi sumber daya alam Indonesia. Pernahkah sahabat belajar mendengar istilah sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam berbagai bentuk: air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain yang merupakan bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan akan dibatasi pada sumber daya alam berupa hutan dan bahan tambang. Yang pertama ada sumber daya hutan. Hutan Indonesia ini memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Sumber dari Kementerian Kehutanan tahun 2011. Luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan karena terjadi alih fungsi untuk pertanian dan pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai di Sumatera dan Kalimantan. Selain hutan yang luas, hutan Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak diantaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia, tidak ditemukan di tempat lain. Hasil hutan sebenarnya tidak hanya sekedar kayu dari hutan tropis yang dimiliki oleh negara Indonesia. Negara Indonesia juga menghasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun demikian, hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Secara umum, jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kayu kuning, kemudian meranti, agatis. Ini dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua ada kayu jati. Ini banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Selanjutnya ada rotan. Ini dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kemudian ada kayu cendana dan ada kayu rasamala. Dan ini ada di negara Indonesia tercinta. Sahabat belajar, mungkin kita harus menyelamatkan hutan kita ini, karena sahabat belajar tahu akan manfaat dan fungsi hutan itu sendiri untuk kelangsungan hidup. Hutan yang kita miliki saat ini ternyata telah mengalami banyak kerusakan berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Karena kerusakan di hutan kita ini mencapai 300.000 hektar per tahun. Akibatnya
ya banyak spesies tumbuhan dan hewan yang terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya ya dianggap punah. Nah, jika hal ini terjadi terus-menerus, bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang hutan kita akan habis. Padahal kita tahu akan fungsi hutan. Nah, fungsi hutan itu sendiri, fungsinya yang pertama menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau kita tidak mengalami kekeringan. Kemudian tempat hidup bagi flora dan fauna yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, dari produk yang dihasilkan. Sahabat belajar, kita harus mengetahui potensi sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia. Coba, sahabat belajar, perhatikan di sekitar tempat tinggal sahabat belajar. Apa di sana ada kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggal kalian? Nah, kegiatan penambangan itu apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Kalau Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka ragam bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Seberapa besarkah potensi tambang di Indonesia? Di manakah jenis dan lokasinya? Untuk menjawab, boleh kalian menuliskan di kolom komentar ya, sahabat belajar. Nah, di sini kita akan melihat peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Di sini berbagai macam tambang di Indonesia tersebar di semua kepulauan negara Indonesia. Kita bisa melihat peta yang ada di layar. Ini adalah peta persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia. Sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia, yang pertama ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas di Indonesia merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun produksi tersebut yang dihasilkan dari energi sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Nah, sahabat belajar juga harus mengetahui ya, cadangan sumber daya alam minyak bumi di Indonesia ini masih cukup besar. Adapun di sini beberapa sebaran penghasil minyak bumi di sejumlah pulau di Indonesia. Ada di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Maluku, dan ada di Papua. Yang selanjutnya juga ada batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dibentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, atau memasak. Pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi, dan baja, industri kimia, dan lain sebagainya.
Kalau sahabat belajar mengetahui, cadangan batu bara saat ini di Indonesia hanya sekitar 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan yang keenam terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di beberapa pulau di Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Kemudian ada bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau, di Pulau Bintan dan Kalimantan Barat di Singkawang. Nah, di sini ada contoh-contoh bauksit yang ada di Indonesia. Nah, sahabat belajar sudah tidak asing lagi dengan gambar berikut ini karena semua orang, bahkan sahabat belajar pun ingin memilikinya karena gambar berikut ini adalah logam mulia atau disebut dengan emas. Biasanya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, sahabat belajar, pulau terbesar yang menambang emas di Indonesia ini ada di Pulau Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan Bengkulu. Demikianlah video pembelajaran mengenai materi potensi sumber daya alam. Seperti biasa, terima kasih sahabat belajar yang rajin menabung. Berjumpa lagi di video berikutnya bersama saya, Nur Salehudin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.